Assalamualaikum Bu Farid. Waalaikumsalam Pak Nardi. Sepertinya hari ini Bu Farid akan mengadakan kegiatan coaching ya? Nggih, betul. Saya akan mengadakan coaching hari ini, Pak. Dalam kegiatan itu rencananya akan kompetensi yang akan dikembangkan oleh Ibu. Ya, yang kalau kompetensi inti dari coaching itu yang pertama kan hadir penuh. Kalau harapannya sih semuanya pengennya dikembangkan, tapi mudah-mudahan juga bisa. Kemudian bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pak. Sudah ada persiapan? Mungkin ada persiapan khusus atau gimana? Persiapan khususnya hanya ya menyiapkan waktu, kemudian berharap bisa hadir penuh untuk coaching, itu saja mungkin, lebih ke sana. Jadi saya menyediakan waktu seperti itu. Setelah itu Bu, mungkin harapannya setelah kegiatan ini? Harapan saya bisa membantu Kuci untuk menemukan solusi dari permasalahan yang akan beliau hadapi. Itu harapan saya. Jadi bisa membantu teman-teman yang punya permasalahan seperti itu, Pak. Hari ini langsung dilaksanakan ya, Bu? Oke, setelah ini karena sepertinya tadi saya juga sudah janjian dengan Pak Tovan sebagai kunci saya. Ya, semoga sukses, lancar acara coaching Ibu. Saya doakan agar lebih baik lagi ya, Bu. Terima kasih Pak Nardi. Ya, selamat bercoaching kembali. Nanti ketemu lagi setelah itu Pak Nardi. Iya. Terima kasih Pak Nardi. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Tovan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Farid. Terima kasih sudah meluangkan waktu siang ini Pak Tovan. Ya. Ada apa ini? Iya. Tadi kan saya memang janjian ya mau cerita sama Farid ya. Iya betul. Ya. Saya harusnya yang ini mengucapkan terima kasih Oh, Farid yang enggak meluangkan waktu. apa-apa. Mau ngomongin apa ini Pak Tovan? Saya ini mau cerita tentang siswa saya nih. Siswa saya. Ya sebutlah namanya Udin. Iya. Ya itu yang akan saya ceritakan. Oh, tujuannya apa Pak Tovan ingin pertemuan diskusi kita sore ini nih apa nih? Tujuannya apa? Saya ingin dapat bantuan solusi lah terkait permasalahan siswa saya ini. Siswa saya itu sangat aktif. Nah, dia itu mudah sekali kehilangan fokus saat pembelajaran. Ya sebetulnya anaknya ya tidak nakal-nakal banget anaknya. Cuman dia mudah kehilangan fokus, suka jalan-jalan, kadang dia ganggu temannya, akhirnya temannya ikutan tidak fokus. Itu. Oh gitu ya, berarti ini muridnya Pak Tovan itu hiperaktif gitu ya? Ya. Hiperaktif, kemudian tidak fokus, suka ganggu temennya, seperti itu ya Pak Tovan ya. Yang menurut Pak Tovan itu anak yang fokus itu idealnya seperti apa Pak Tovan? Kalau menurut saya itu siswa yang fokus otomatis dia punya konsentrasi yang penuh dan juga punya kesadaran yang tinggi. Apa yang harus dia lakukan saat itu, kalau memang saatnya pembelajaran ya belajar. Ya. Jadi seperti memiliki konsep mindfulness, gitu ya. Sadar betul anak itu saat itu memang belajar dan harus konsentrasi. Ya, menaati semua instruksi yang diberikan selama proses pembelajaran. Itu mungkin siswa yang fokus menurut saya. Iya, berarti intinya menurut Pak Tovan anak yang fokus itu yang mindfulness, gitu ya. Mindfulness. Iya. Kemudian sebelum ini yang sudah pernah dilakukan Pak Tovan untuk anak ini apa untuk mengatasi permasalahan ini sebelumnya? Iya.
Saya mencoba kemarin itu melakukan pemanggilan ya, diskusi ya empat mata lah dengan anak itu, mencoba mengingatkan, menasehati, tapi masih belum ada perubahan yang signifikan. Anak ini masih sama lah, masih tetap kehilangan fokus di saat pembelajaran. Berarti Pak Tovan sebenarnya sudah ngajak berbicara, sudah menasihati, Ya, sudah ya. ngasih tahu, tapi kalau pas pembelajaran besoknya lagi diulang lagi Ya, gitu ya. masih tetap. Oh, seperti Masih tetap. itu ya. Kira-kira kalau menurut Pak Tovan apa? Pak Tovan ada solusi apa kira-kira untuk mengatasi permasalahan anak Ya. ini? Karena saya pandang fokus itu salah satunya harus ada mindfulness ya. Oke. Saya ini kok tertarik sama PSE, pembelajaran sosial emosional. Bagaimana itu ya? Kalau misalkan nanti saya terapkan dalam pembelajaran saya, gitu. Oh, PSE ya Pak Tovan ya. Ya, Berarti PSE. Pak Tovan akan memasukkan PSE itu di pembelajaran yang selanjutnya Ya, gitu ya Pak Tovan seperti ya. itu. Mungkin ide bagus itu Pak Tovan mengintegrasikan PSE PSE. dalam pembelajaran ya. Kemudian kira-kira selain PSE adakah alternatif solusi yang lain? Ya, saya nyoba berpikir itu menggunakan ini semacam dialog ya, di mana nanti harapannya siswa menemukan sendiri atas solusinya. Ya, semacam segitiga restitusi itu. Oh. Tiga restitusi itu. Jadi menstabilkan identitas ya, sampai akhirnya anak-anak ini bisa menemukan sendiri bagaimana supaya fokus kembali. Nah, itu mungkin salah dua ya. dari Iya, itu. jadi alternatif kedua ya Pak Tovan Alternatif ya. kedua. Berarti alternatif kedua tadi itu adalah segitiga restitusi. Saya setuju sekali. Kemudian mungkin ada lagi alternatif lain untuk anak yang hiperaktif ini. Oh iya. Kira-kira. Saya juga memikirkan ini, anak ini hiperaktif ya. Mungkin kalau dari biar gaya belajarnya kinestetik, ya, tapi energinya luar biasa anak ini. Iya. Sehingga saya sempat itu memikirkan konsep belajar active learning. Jadi membuat suatu model pembelajaran yang tidak selalu dalam kelas, yang betul-betul melibatkan banyak praktik-praktik atau pembelajaran aktif untuk si anak ini. Gimana itu? Oh, berarti setelah ini Pak Tovan akan mencoba active learning Active gitu learning, ya? active learning. Ya, kebetulan mapelnya Pak Tovan itu apa? Saya mengampu project IPAS. Project IPAS gitu. Jadi mungkin itu kira-kira juga lebih mengena mungkin menurut Pak Tovan gitu. Kira-kira siapa yang rekan yang bisa membantu Pak Tovan untuk pembelajaran ini Pak Tovan? Sementara ini rekan mungkin yang bisa saya ajak ini ya sebagai partner dalam pembelajaran ini mungkin Bu Linda. Karena Bu Linda itu juga rekan pengajar Project IPAS. Gitu. Oh, dengan Bu Linda ya Pak ya. Oke. Kalau dari beberapa alternatif kan tadi sudah Pak Tovan sudah ada beberapa alternatif. Kira-kira yang berpeluang paling dalam waktu dekat ini bisa dilaksanakan itu yang mana Pak Tovan? Ya, waktu dekat ini mungkin yang active learning ini, yang active learning. Nanti mungkin selama proses pembelajarannya saya bisa langsung mengintegrasikan KSE nanti. Jadi yang dalam waktu dekat ini yang bisa saya rancang yang active learning dalam minggu ini. Saya akan mengajak Bu Linda bersama-sama untuk membuat atau merancang model pembelajaran active learning. Oh, gitu. Iya. Saya setuju sekali, berarti dalam waktu dekat ini Pak Tovan akan mengajak Bu Linda untuk melakukan pembelajaran active learning ya Pak Tovan ya. Kalau dilihat dari ini menarik apa solusi yang akan dilaksanakan Pak Tovan. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai dengan 10 kira-kira ketercapaiannya kira-kira
berapa Pak Tovan kalau menurut Pak Tovan? Saya memprediksikan ini mungkin pada angka 8 dulu. Angka 8 dulu. Oh, bagus sekali. Ya, Angka 8. 8 ya Pak Tovan ya. Oke. Nah, mudah-mudahan ini kan dalam minggu ini ya Pak Tovan ya. Ini. Saya sudah nggak sabar nih ingin tahu nih hasilnya bagaimana ketika Pak Tovan melaksanakan active learning itu. Kira-kira nanti saya bisa dapat kabarnya biar saya juga cepat tahu perkembangannya anak ini bagaimana, keberhasilannya Pak Tovan ini bagaimana. Kira-kira kapan saya bisa ketemu lagi dengan Pak Tovan? Bisanya mungkin karena ini ya, pertemuan ini ada dalam seminggu ini ada 2 pertemuan. Iya. Setelah itu mungkin nanti pekan depan saya bisa melihat, karena saya juga sebetulnya nggak sabar ini ingin membuat anak ini fokus kembali dengan rancangan yang sebetulnya saya masih bingung, tapi berkat dengan proses ini saya bercerita dengan Bu Farid, saya semakin mantap untuk melakukan rencana aksi itu. Mungkin minggu depan Bu Farid masih bersedia? Oh siap, saya bersedia. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Pak Tovan, berarti ini kalau dari pembicaraan kita kira-kira apa tadi yang sudah Pak Tovan dapatkan dari pembicaraan kita tadi Ya. itu? Saya akhirnya lebih mantap untuk merancang active learning yang nantinya selama proses saya integrasikan KSE untuk bisa mengembalikan si anak ini menjadi fokus terhadap pembelajaran, terwadai atau terfasilitasi gaya belajarnya. Jadi saya lebih mantap akhirnya merancang untuk active learning untuk solusi terhadap masalah ini. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya Pak Tovan. Mohon maaf ini bukan saya tidak mau melanjutkan ini karena setelah ini ada rapat ya. Terima kasih. Saya terima kasih Bu Farid ya sudah mengganggu lagi ya. Tidak apa-apa. Sama-sama. Monggo dilanjutkan rapatnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Farid. Waalaikumsalam Pak Nardi. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching ini? Alhamdulillah lega, sudah bisa membantu teman untuk menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi gitu. Paling tidak sudah beliau itu sudah menemukannya solusinya sendiri gitu Pak. Oh iya. Setelah saya amati kegiatan tadi bersama rekan Ibu itu, yang saya pertama luar biasa sudah Bu. Karena ketiga kompetensi itu sudah nampak dan alur cerita itu sudah juga terlihat. Sebenarnya dari diskusi tadi Ibu Farid dengan teman sejawat itu artinya Ibu sudah mampu memberikan stimulus sehingga coach Ibu itu mampu menemukan jawaban atau solusi dari yang masalah yang dihadapi. Terima kasih. Oh iya Bu, kira-kira setelah ini karena memang sebenarnya tidak ada catatan sih, sudah luar biasa kegiatan ini. Semoga namun rencananya akan dikembangkan. Ini Pak, saya masih berusaha untuk belajar bagaimana ketika mendengarkan aktif itu kan ada 3 hal yang harus dihindari. Kadang-kadang itu yang kadang masih terasa sulit buat saya, jadi agar tidak ada asumsi dari saya, kemudian tidak ada adjustment atau melabeli itu, dan yang terakhir kemudian tidak ada asosiasi. Itu yang saya ingin belajar lagi Pak. Mungkin itu Pak Nadi. Ya, semoga kedepannya lebih baik dan sukses buat Ibu. Iya, amin. Terima Ya, kasih. itu saja dulu Bu, Ibu, buat Ibu Farid. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Pak Nadi.